Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di depan kita sudah ada dua tokoh Spidey, Spider-Man Unlimited and Spider-Boy. Kita bahas dulu sedikit ya mengenai dua sosok ini. Spidey Unlimited adalah salah satu Spidey favorit gue waktu kecil. Dan kalau nggak salah, serialnya tayang di Indosiar. Uniknya, Spidey ini hands-in dengan menggunakan gadget berupa jam tangan dan bisa stealth atau invisible. Keren kan? Untuk Spider-Boy, kurang lebih memiliki power seperti Spidey pada umumnya, kecuali mengeluarkan jaring, baik secara natural seperti Spidey Toby ataupun web shooter buatan. But seperti Miguel aka Spidey 2099, dia bisa menggigit lawan-lawannya. Oke, langsung aja kita bahas packaging on card-nya yang seperti ini dan tampak belakangnya seperti ini. Dan saatnya kita buka, dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya terlebih dahulu. Spider-Man Unlimited, dua pasang ekstra tangan, satu untuk merangkak dan satu menembakkan jaring. Detailnya oke dengan warna navy polos. Dan ini dia Spider-Man Unlimited. Kita bahas dari head sculpt-nya dulu. Nah, kalau dilihat pada versi animasinya, Spidey ini penuh dengan shading, yang kalau diaplikasikan di seri ini sebenarnya menarik dan bisa dilakukan. Mengingat Hasbro pernah rilis versi dengan cel shading seperti ini pada Spidey dan Venom versi retro. Secara bentuk dan detail sudah oke, but alangkah baiknya jika Hasbro menyertakan satu extra head sculpt dengan shading di bagian depan wajahnya sebagai opsi. Masuk ke bagian badan, meskipun tanpa efek cel shading, gue rasa sudah bagus. Why? Pertama, part insignia laba-labanya ini berupa sculpt, baik di bagian torso, bagian bahu, back, serta bagian betis. Meski pada bicep dan forearm hanya berupa paint job, nanggung loh Hasbro. Kemudian terdapat gauntlet berbentuk insignia Spidey yang merupakan part terpisah, jadi ini bisa dilepas. Terakhir, kostum ini juga mendapatkan web cape dengan sculpt dinamis berwarna putih semi-translucent. Dan sebagai informasi, kostum ini merupakan kostum ciptaan Reed Richards alias Mr. Fantastic dengan menggunakan nanotechnology, sebuah istilah yang sudah sangat overused di dunia Marvel. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran kalau kostum ini mirip sama Spider-Man 2099, berikut perbandingan kostumnya. Serupa tapi tak sama. Overall, figure ini sudah mirip dengan versi animasinya. Spider-Boy satu pasang ekstra tangan menembakkan jaring. Seperti yang gue bahas di awal, Spider-Man ini tidak memiliki web shooter. So, why Hasbro? Padahal kasih aja ekstra tangan terbuka untuk pose merangkak. Anyway, untuk paint job berwarna merah scarlet dikombinasikan dengan biru tua. Satu extra head sculpt Monster Mode dengan versi mulut terbuka lengkap dengan taringnya. Spider-Boy memiliki 6 buah lensa mata pada topengnya, dan di mode ini muncul 4 ekstra lensa pada bagian dahinya. Paint job gold, scarlet, dan biru tuanya rapi. Part mulutnya pun sudah termasuk oke. Satu buah backpack. Yes, sebutannya adalah backpack, yang digunakan untuk menyimpan berbagai device yang diperlukan. Detail dan warnanya cakep ya. Dan ini dia Spider-Boy. Kita akan bahas dari head sculpt-nya terlebih dahulu. Yes, jadi ini adalah versi normal dari topengnya. Hanya terdapat 6 lensa. Nah, untuk bagian badan totally hanya bermain paint job saja. Namun menurut gua sih cukup rapi ya. Meski ya ada aja lah ya beberapa part yang catnya terkelupas. Terakhir, sneakers. Cakep ya, bentuk dan warnanya oke, sesuai seperti komiknya. Seperti layaknya kostum Spider-Man Unlimited, seluruh kostumnya ini, termasuk sepatunya juga, merupakan hasil dari Mr. Fantastic juga. Overall oke, cuma part whipping handnya aja aksesoris yang ngaco. Masuk ke sesi artikulasi, Spider-Man Unlimited kepala bisa 360 derajat, menunduk segini, menengadahnya, wah, sender kanan kiri sedikit, tangan terangkat sejauh ini aja, 360 derajat, butterfly joint, swivel pada bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada pergelangan tangan, hinge, swivel pada pinggang, crunch bisa sejauh ini, ke belakang segini, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang mentok, swivel pada paha, kaki ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada boot line, telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, pivot, and split. Lumayan. Spider-Boy, kepala 360 derajat, menunduknya segini, menengadahnya, wow, sender kanan kiri sedikit, tangan bisa terangkat sejauh ini, 360 derajat, swivel pada bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pergelangan tangan, hinge, swivel pada pinggang, crunch bisa sejauh ini, ke belakang segini,
kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, swivel pada paha, kaki tekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada ankle yang pergerakannya cukup terbatas, and split. Oke, ini lebih bagus. Tampak depan dari kedua figur ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari kedua figur ini, Spider-Man Unlimited berada di 16 cm dan Spider-Boy berada di 14,5 cm. Dan berikut perbandingannya dengan Spider-Man 2099 dan juga Spider-Man Animated Series. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, dan tentunya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian Spidey Unlimited. Detail sudah sangat oke, since banyak part yang di sculpt, gue bisa kasih 5. Paint job termasuk bagus, so gue kasih 5 juga. Aksesoris standar Spidey dengan ekstra tangan lengkap. Nilainya 5. Artikulasi bagus, jelas 5. Price, gue PO di harga Rp650.000, which is masuk kategori mahal untuk Marvel Legends. Skornya 4,5. Total skornya adalah 4,9. Spider-Boy, detail. Oke, gue langsung kasih 5. Paint job cukup rapi dan tepat warna, nilainya 5 juga. Aksesoris, salah Hasbro salah. Secara jumlah memang lumayan, cuma nggak tepat aja. Gua kasih 4,5. Artikulasi masih oke, jadi 5. Price, gua takis di harga Rp450.000, harga wajar Marvel Legends. So, 5. Total skornya adalah 4,9. Yes, overall, kedua figur ini bagus sih, to be honest, untuk kalian koleksi. So, buat kalian berminat, bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!